Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita awali pertemuan kita pada video ini dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, karunia, rezeki dan juga semua hal yang telah diberikan kepada kita sekeluarga. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membaca kalimatut tahmid atau hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan, dan Rasul yang sangat kita tunggu-tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan semua jamaah channel YouTube Taman Surga ini senantiasa diterima amal baiknya, diampuni semua dosanya, dan pada hari kiamat kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam yang sangat indah ini kita bertemu kembali dalam video channel YouTube Taman Surga yang akan membahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu dahsyatnya istighfar jika ditinjau dari segi medis. Nah, sebelumnya silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan berharap bisa mengikuti video-video terbaru yang akan kami update berikutnya, silahkan tekan subscribe channel YouTube Taman Surga. Kemudian tekan lonceng di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Mudah-mudahan dengan demikian Anda senantiasa terhubung dengan channel YouTube Taman Surga dan Anda bisa menjadi penonton pertama video kami berikutnya. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda. Kepada yang sudah subscribe dan yang baru saja mau subscribe, kami doakan mudah-mudahan selalu diberi umur panjang, kesehatan, keselamatan, diampuni dosanya, diterima semua amal baiknya, dan juga diberikan hidayah untuk bisa beribadah maksimal pada bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini, malam ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu dahsyatnya istighfar jika ditinjau dari segi medis. Nah, saya telah membaca sebuah buku yang dikarang oleh Ustadz Ahmad Zaki El-Safa. Beliau mengarang buku terjemahan dari kitab Rotibul Hadad. Nah, di salah satu pembahasan yang beliau bahas di sini ada bab mengenai istighfar. Kami akan membacakannya, mudah-mudahan kisah yang beliau tulis oleh Ustadz Ahmad Zaki El-Safa ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Amin Allahumma amin. Beliau menuturkan bahwa ternyata istighfar merupakan obat terapi bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan. Sebuah riwayat mengatakan bahwa barang siapa yang menginginkan keturunan, maka hendaknya ia membaca istighfar sebanyak 100 kali, yang dibaca di akhir malam selama 1 tahun. Insya Allah
dengan terapi istighfar, dengan catatan harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berkenan memberikan keturunan bagi pasangan suami istri. Ada sebuah kisah menarik yang beredar di internet mengenai hal ini. Suatu ketika, seorang pria mendatangi Imam Masjid Nabawi di kota Madinah, negara Saudi Arabia. Kepada sang imam, pria tersebut mengatakan bahwa ia telah beberapa tahun menikah, namun belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai terapi medis dan alternatif telah dijalaninya bersama istri tercinta agar segera memperoleh momongan. Tetapi, semua ikhtiar yang dilakukannya tersebut belum membuahkan hasil. Pria tersebut mengharapkan agar sang imam berkenan untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikannya keturunan. Sang imam pun bersedia untuk mendoakan pria tersebut, namun ia juga minta pria itu agar tetap berdoa serta rajin membaca istighfar. Sang pria yang belum dikaruniai anak itu menuruti nasihat sang imam. Ia semakin rajin berdoa serta banyak membaca istighfar. Beberapa pekan kemudian, pria itu mendatangi sang imam dengan wajah berseri-seri dan mengatakan kalau istrinya telah positif hamil. Berita mengembirakan tersebut kemudian sampai kepada sejumlah dokter ahli kandungan di negara pengekspor minyak itu. Mereka pun mengadakan penelitian khusus untuk mengetahui hubungan antara bacaan istighfar dengan kesuburan sistem reproduksi seseorang. Setelah beberapa lama mengadakan penelitian, para ahli kandungan Saudi Arabia berhasil mendapatkan jawabannya. Ternyata semakin sering seorang pria membaca istighfar secara lengkap, Astaghfirullahaladzim, maka tulang belakangnya akan semakin kuat. Dalam tinjauan medis, kekuatan tulang belakang seorang pria akan mempengaruhi berhasil tidaknya proses pembuahan. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tinjauan dari sisi medis bahwa para dokter-dokter negara kerajaan Saudi ini telah meneliti apa hubungan antara istighfar dengan keturunan. Ternyata mereka mendapatkan jawabannya, semakin sering seorang pria membaca istighfar secara lengkap, dalam hal ini yang dibaca adalah Astaghfirullahaladzim, maka tulang belakangnya akan semakin kuat. Dalam tinjauan medis, kekuatan tulang belakang seorang pria akan mempengaruhi berhasil tidaknya proses pembuahan. Nah, ini adalah segi medis yang sangat luar biasa dari istighfar. Kemudian kisah yang berikutnya ini disampaikan oleh Bapak dari Ustadz Ahmad Zaki El-Safa, bahwa bapaknya menuturkan, Haji Muhammad Syafi'i Ahsan pernah bercerita bahwa suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Syekh Khalil Bangkalan yang memang dikenal memiliki karomah atau keistimewaan. Orang tadi mengeluh kepada beliau bahwa dirinya belum dikaruniai keturunan. Maka Syekh Khalil Bangkalan tadi menyarankan orang tadi untuk memperbanyak membaca istighfar. Abu Hanifah dalam musnadnya meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdillah bahwa seorang Ansor datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya belum dikaruniai seorang anak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mau memperbanyak membaca istighfar dan memperbanyak sedekah, maka engkau
akan dikaruniai banyak anak. Kemudian sahabat ini memperbanyak membaca istighfar dan bersedekah. Jabir melanjutkan ceritanya. Kemudian ia dikaruniai 9 anak laki-laki. Maka benar apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tadi adalah kajian cerita yang saya bacakan dari sebuah buku yang dikarang oleh Ustadz Ahmad Zaki El-Safa. Mudah-mudahan kisah yang telah beliau tulis dan baru saja saya bacakan ini bisa semakin menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita, serta tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa istighfar ini adalah sebuah bacaan yang sangat sederhana, sangat pendek, sangat singkat, namun sangat luar biasa fadilahnya. Oleh karena itu, jangan lupa setiap malam senantiasa istiqomahkan untuk membaca istighfar minimal 100 kali. Nah, channel YouTube Taman Surga setiap malam biasanya juga sering mengupload video mengenai riyadhah bersama membaca istighfar 100 kali. Kalau misalnya ada beberapa hari kemarin kami tidak mengupload, mohon dimaafkan karena kami belum sempat menguploadnya. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa baca istighfar setiap saat, setiap waktu. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni, semua hajat kita dikabulkan, semua masalah diselesaikan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video dari kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.